Tahun 1539, di sebuah bengkel di kota Ardabil, Iran Barat Laut, sekelompok pengrajin duduk berjam-jam di depan alat tenun raksasa. Jari-jari mereka bergerak dengan presisi militer, 5.300 simpul per 10 cm persegi. Mereka tidak tahu bahwa karya mereka akan bertahan hampir 500 tahun dan mengubah definisi kemewahan di seluruh dunia. Ini bukan sekedar cerita tentang karpet. Ini adalah kisah tentang bagaimana tenunan sutra dan wol dari tanah Islam mampu meruntuhkan hierarki sosial Eropa, menciptakan jaringan perdagangan global, dan memaksa raja-raja Eropa untuk mengakui ada peradaban di timur yang kecanggihan artistiknya jauh melampaui mereka. Tahukah Anda, sehelai permadani Persia pernah dihargai lebih mahal dari sebuah rumah di London. Bahkan, para bangsawan Eropa menolak menginjak permadani Islam bukan karena benci, tapi karena terlalu berharga untuk diinjak. Abad ke-14, ketika pedagang Venesia pertama kali membawa permadani Ottoman ke Italia, reaksinya bukan kagum, tapi syok. Bayangkan, selama berabad-abad, lantai istana Eropa hanya ditutupi jerami dan batu dingin. Tekstil mereka kasar dan sederhana. Lalu tiba-tiba di hadapan mereka terbentang permadani dengan 10 warna berbeda, pola geometris yang sempurna, dan kehalusan yang tidak pernah mereka bayangkan mungkin diciptakan oleh manusia. Para bangsawan Eropa mengalami krisis identitas. Bagaimana mungkin kafir Muslim yang mereka perangi bisa menciptakan keindahan yang tidak mampu mereka tandingi? Museum Metropolitan New York mencatat, permadani Islam begitu berharganya di Eropa sehingga tidak ada yang berani meletakkannya di lantai. Mereka menutup meja, menggantungnya di dinding, dan bahkan menutupi peti harta karun. Menginjak permadani Islam, itu seperti menginjak emas murni. Inilah yang mencengangkan. Para pelukis besar Eropa, Holbein, Lotto, Vermeer, Memling, begitu terobsesi dengan permadani Islam hingga mereka melukisnya berulang kali. Begitu seringnya, hingga hari ini, para ahli mengidentifikasi jenis-jenis permadani berdasarkan nama pelukis yang menggambarkannya. Permadani Lotto, permadani Holbein, bukan nama tempat pembuatannya, tapi nama pelukis Eropa yang mengabadikannya. Johannes Vermeer, sang maestro cahaya dari Belanda, melukis permadani Islam di hampir semua karyanya. Dalam Young Woman with a Water Pitcher, ia menggambarkan permadani Persia dengan detail obsesif, setiap arabesk, setiap gradasi warna merah. Ini bukan kebetulan, ini adalah pernyataan politik. Melukis permadani Islam dalam portret adalah cara mengatakan, saya orang terpelajar, saya kaya, saya memiliki akses ke keajaiban dunia. Bahkan di abad ke-19, pelukis besar Prancis Jean-Auguste Dominique Ingres masih melukis permadani Anatolia dalam portret Jean-Louis Leblanc. Permadani yang diletakkan di atas meja dengan buku dan tinta, simbol bahwa pemiliknya bukan hanya kaya, tapi juga intelektual. Museum Metropolitan menyatakan, dalam tradisi lukisan Eropa, permadani tidak hanya diasosiasikan dengan status ekonomi dan sosial, tapi juga dengan pembelajaran dan literasi. Tahun 1893, Museum Victoria and Albert di London membeli permadani Ardabil seharga 2.000 pound sterling, jumlah yang setara dengan puluhan ribu pound sterling hari ini. Desainer legendaris William Morris, setelah memeriksa permadani itu, menulis laporan yang gemetar. Kesempurnaan yang luar biasa, logis dan konsisten dalam keindahannya. Tapi angka 2.000 pound sterling itu hanya puncak gunung es. Inventaris Venesia abad ke-16 mencatat, satu permadani Persia otentik
dihargai lebih tinggi dari pendapatan tahunan seorang pedagang sukses. Kardinal Wolsey, penasihat kepercayaan Raja Henry VIII dari Inggris, memiliki 600 permadani. 600! Ketika ia jatuh dari kekuasaan tahun 1529, koleksi permadaninya sendiri mewakili sebagian besar kekayaannya yang disita. Bayangkan, seorang kardinal Kristen yang seharusnya membenci segala hal berbau Islam, justru mengumpulkan 600 permadani Ottoman. Ini bukan sekedar konsumsi, ini obsesi. Permadani tidak hanya barang mewah, ia adalah senjata diplomatik. Sultan Ottoman mengirim permadani istana sebagai hadiah strategis kepada raja-raja Eropa. 20 permadani istana bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh ancaman militer. Menciptakan niat baik dan membuktikan superioritas artistik Ottoman. Shah Abbas pertama dari Persia mengirim permadani Sutlam megah ke Doge Venesia tahun 1603. Sebuah pesan terkode. Peradaban kami melampaui apapun yang bisa Eropa ciptakan. Bersekutulah dengan kami melawan Ottoman. Dan strategi itu berhasil. Eropa tidak bisa mengabaikan pesan yang ditenun dalam 5.300 simpul per 10 cm persegi itu. Ketika permintaan permadani Islam meledak di Eropa, para penguasa menghadapi dilema, bagaimana bisa kita terus membeli dari musuh kita? Solusinya, spionase industri tingkat tinggi. Agen-agen Prancis di Kekaisaran Ottoman berusaha mencuri teknik pewarnaan dan metode tenun. Raja Louis XIII mendirikan manufaktur Savonnerie di Paris tahun 1626, upaya pertama Eropa untuk mereplikasi permadani Islam. Inggris mengikuti jejak yang sama. Pabrik Axminster dan Wilton didirikan di abad ke-18. Kedua-duanya adalah upaya langsung untuk menguasai teknik yang dipelopori di dunia Islam. Tapi inilah ironisnya. Bahkan setelah mendirikan produksi sendiri, produsen Eropa tetap menggunakan simpul Turki dan desain Persia sebagai penanda kualitas. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang guru mereka. Permadani menciptakan salah satu jaringan komersial paling canggih dalam sejarah. Pedagang Armenia beroperasi melintasi wilayah Ottoman, Safavid, dan Eropa, menjadi perantara utama perdagangan permadani. Mereka membangun komunitas dari New Julfa di Isfahan hingga Amsterdam. Dengan sistem kredit, kontrol kualitas, dan intelijen pasar yang menyaingi operasi bank-bank besar. Tahun 1601, pedagang Armenia bernama Sefer terdokumentasi memfasilitasi pesanan khusus dari bangsawan Eropa ke manufaktur Isfahan dan Kashan. Para penenun bersedia menenun desain spesifik, bahkan lambang kerajaan Eropa, ke dalam permadani mereka. Permadani India, berkat pedagang Eropa, melakukan perjalanan ke barat dan sejauh Cina dan Jepang. Permadani menjadi bentuk perbankan. Keluarga berinvestasi dalam permadani sebagai aset portabel yang nilainya terus naik.